Assalamualaikum semuanya. Halo anak-anak baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia dan kedudukan Pancasila dalam konstitusi. Simak video ini baik-baik agar kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Pada sidang pertama, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945, untuk pertama kalinya Soekarno memperkenalkan dasar negara Indonesia yang kelak merdeka yang disebut Pancasila. Soekarno menyebutnya sebagai filosofis Grundslag atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Di dalam perkembangannya, bangsa Indonesia menyadari begitu pentingnya Pancasila. Oleh sebab itu, kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai dasar negara, sebagai falsafah bangsa dan negara Indonesia, sebagai ideologi negara, dan sebagai rekside atau cita hukum yang diejawantahkan dalam keberadaan Pancasila sebagai segala sumber hukum. Ngomong-ngomong soal sumber hukum dapat dibagi dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi, perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku. Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil, sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat 3 kualitas materi Pancasila, yaitu 1. Muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. 2. Muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. 3. Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum. Diperlukan beberapa upaya agar Pancasila sebagai segala sumber hukum tidak hanya sebatas memiliki rumah hukum, tetapi dapat diterapkan dalam sistem hukum. Terdapat 2 upaya untuk itu, yaitu menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum positif dan mendudukan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan. Menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum dan mendudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan sekiranya akan menguatkan keberadaan Pancasila sebagai segala sumber hukum dalam tatanan hukum nasional. Dengan demikian, wajah hukum yang bersifat pluralisme ataupun praktek berhukum yang kerap menjadikan Pancasila sebagai simbolis belaka tidak memiliki tempat lagi dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, kita akan membahas kedudukan hukum Pancasila dan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila lahir dalam konteks sejarah Indonesia merdeka sebagai filosofi Grundslag atau dasar filsafat negara yang pertama kali diperkenalkan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945. Pancasila kemudian menjadi bagian dari pembukaan UUD 1945. Meskipun istilah Pancasila tidak disebutkan secara langsung dalam batang tubuh UUD 1945, Pancasila memiliki pengaruh sangat kuat terhadap adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri 3 bagian penting, diantaranya pembukaan, batang tubuh, penjelasan. Dari ketiga bagian penting tersebut, Pancasila merupakan hal utama dan paling utama yang mendasari ketiganya. Jika ditelaah secara lebih dalam ketiga bagian itu, maka akan kembali ke dasar utamanya, yaitu Pancasila. Dengan demikian,
Kedudukan Pancasila dalam konstitusi adalah staatsfundamental norm atau sumber dari segala sumber hukum, yang mana dalam setiap peraturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945 dalam hierarki perundang-undangan adalah sebagai peraturan tertinggi, namun pada hakikatnya ada yang lebih tinggi lagi, yaitu Pancasila. Kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945 adalah satu kesatuan yang tidak terpisah. Penempatan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadikan Pancasila bersifat abadi dan tidak dapat dirubah sepanjang negara Indonesia berdiri. Pancasila yang merupakan staatsfundamental norm menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah penjelmaan isi dari Pancasila, sehingga ketentuan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan nilai dari Pancasila. Walaupun dalam jenis dan hierarki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menduduki hierarki tertinggi, bukan berarti kedudukannya melebihi Pancasila. Justru Pancasilalah yang menjadi sumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.